Di dalam hidup ini pasti semua orang memiliki impian, meskipun impian itu susah untuk didapatkan. Tetapi dengan usaha yang keras dan diiringi doa, pantang menyerah terhadap tantangan yang dilewati, kita pasti bisa kita dapati. Film Haikyuu atau anime yang menceritakan tentang seorang bocah yang memiliki bakat terhadap bola voli, tetapi di sekolahnya tidak bisa mendukung ia menjadi seorang pemain voli karena di sekolahnya tidak ada pelatih ataupun klub voli untuk laki-laki. Apakah dia bisa menjadi seorang pemain voli yang handal ataupun dia akan berhenti untuk mengejar impiannya? Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan selamat datang kembali di Erja Story. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak SMP yang melihat pertandingan voli di TV dan ia terpukau terhadap tim Karasumo dan ia termotivasi untuk menjadi pemain yang handal. Kemudian cerita beralih ke 3 tahun ke depan pas Hinata bisa mengikuti turnamen bola voli antar sekolah. Meskipun teman tim yang lainnya bukan dari klub voli dan mereka tidak bisa bermain, Hinata tidak menghiraukan itu. Yang paling penting bagi ia sudah berhasil ikut pertandingan voli dan berharap bisa menang. Singkat cerita, pertandingan pertama mereka melawan SMP dari Kitagawa Daiichi dan pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, SMP Kitagawa terus mencetak poin karena dari segi kekuatan dan keterampilan bermain kalah jauh dari tim Hinata. Meskipun terus kalah, Hinata tidak berhenti menyemangati timnya karena ia tidak mau usahanya selama ini sia-sia. Dan pada set terakhir, tanpa diduga-duga Hinata dengan cepat melompat dan memukul bola. Tanpa disadari oleh musuh, Hinata bisa mengecoh blokan dari musuh. Tetapi bola tersebut keluar dari lapangan. Hinata sangat kecewa terhadap kekalahan timnya. Dan malah seorang tim musuh yang seorang raja lapangan yang disebut oleh orang-orang marah karena ia tidak bisa menghalangi pukulan dari Hinata. Tetapi Hinata menghiraukan itu. しょうがないって。相手全国候補だ。結果は勝つか負けるかのどっちかで、負けたらもうそいつを倒して。 Di waktu kelas 3 terakhir, Hinata terus berlatih tanpa berhenti dan terus berusaha. Dan pas waktu kelulusan SMP, ia berpisah dengan teman-temannya karena Hinata ingin bersekolah ke sekolah Karasumo. Di waktu semua siswa memilih klubnya masing-masing, Hinata langsung pergi ke ruangan latihan voli. Tetapi sesampainya di sana ia malah bertemu dengan Kageyama yang disebut-sebut raja lapangan. Dan di sanalah pas senior kelas 3 menanyakan pendaftaran malah mereka berselisih siapa yang paling hebat dan ingin mengajak duel 1 lawan 1. Tapi malah pas Hinata ingin membalas pukulan Kageyama, malah bola tersebut memantul ke muka guru dan membuat wig guru tersebut terlepas. Dan pada hari itulah ketua klub menyarankan mereka berdua untuk berteman dan kompak karena mereka berdua bukan musuh lagi tetapi kawan satu tim. Tetapi malah mereka tidak mendengarkannya dan terus berselisih. Karena sudah tidak sanggup menyarankan mereka, ketua klub akhirnya mengeluarkan mereka dari ruangan latihan dan menyuruh mereka berdua untuk berbaikan dan berteman terlebih dahulu supaya bisa masuk ke ruangan latihan. Tetapi hal tersebut tidak membuat mereka jera, malah makin panas. Dan setelah latihan, ketua klub menyarankan mereka untuk bertanding 3 lawan 3 melawan anak kelas 1 seperti mereka. Dan kalau mereka menang, mereka diperbolehkan berlatih bersama anggota yang lainnya. Tapi kalau mereka kalah, Kageyama tidak akan dijadikan pemain setter selama kelas 3.
Keesokan paginya mereka datang pagi-pagi sekali supaya bisa latihan tanpa diketahui oleh ketua dengan bantuan dari Tanaka dan Sugawara. 3年生だ。だってお前昨日明らかに変だって。よし絶好調。 Dan setelah kegiatan pembelajaran selesai, Sugawara membantu Hinata melakukan tossing. Ke sore harinya, setelah kegiatan pembelajaran selesai, Kageyama dan Hinata terus berlatih terus-menerus tanpa berhenti. Dan pas malam harinya, mereka berpapasan dengan kelas 1 seperti mereka. Dan merekalah yang akan mereka lawan. Keesokan paginya, Hinata dan Kageyama terus berusaha dengan keras tanpa mengeluh dan terus mencoba kesalahan yang mereka perbuat. Dan sampai saatnya mereka akan melakukan duel 3 lawan 3, yakni Hinata akan bertim dengan Kageyama dan Tanaka, sedangkan Suki bersama Yamaguchi dan ketua. Dan pertandingan pun dimulai. Kageyama menjadi setter dan memberikan umpannya ke Tanaka dan memuat bola pun tidak bisa diblok oleh Suki. Tetapi tidak dengan Hinata, dia terus kena blok oleh Suki. Dan Suki juga terus memprovokasi Kageyama dengan sebutan Raja Egois terus-menerus, supaya Kageyama tidak fokus dalam permainan. Namun hal tersebut tidak didengar oleh Kageyama. Dan Kageyama lebih fokus ke Hinata dan membuat combo epic seorang setter dan seorang AC yang sangat cepat. Dan semua orang sangat terheran-heran terhadap Hinata yang sangat cepat. Dan kemudian pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh tim Hinata. Dan semua anggota pun sepakat akan menerima Hinata dan Kageyama menjadi anggota klub voli. Dan akan terus melatih Hinata dan Kageyama untuk menjadi duo terhebat, yakni seorang setter dan AC. Kemudian guru mereka mengabarkan kalau tim Aoba ingin berduel untuk latihan bersama dengan Karasumo. Dan semua anggota diwajibkan ikut pergi ke sekolah Aoba. 勝負って日向おい日向食い。 Sesampainya di sana mereka langsung bertanding. Tapi pas pertandingan dimulai, seperti biasa Hinata yang seorang pemain pemula dan tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam sebuah tim, ia mengalami kegugupan yang sangat amat luar biasa dan membuat ia melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat timnya kalah dalam set pertama. Bahkan pas giliran Hinata mengambil servis, malah membuat ia memukul bola tepat di kepala Kageyama. 大丈夫。いいよ。 Dan set pertama pun dimenangkan oleh tim Aoba. Pas istirahat pertandingan, semua anggota terus menyemangati Hinata supaya tidak gugup dan tenang karena supaya Hinata jangan takut melakukan kesalahan. Karena kesalahan dalam permainan itu sudah biasa dan kesalahan ataupun kekurangan yang ia lakukan akan diperbaiki oleh tim yang lain. Karena Hinata bukan bermain sendiri, tapi semua tim akan melengkapi kekurangan yang dimiliki Hinata. Setelah semua anggota menyemangati Hinata, pertandingan pun dimulai kembali. Dan di awal pertandingan, Hinata seperti biasa mereka mengalami kesalahan. Tetapi kesalahan ini tidak dilakukan oleh Hinata, tapi oleh Kageyama yang mengoper terlalu tinggi dan membuat Hinata tidak bisa mengenai bola tersebut. Di pertengahan set kedua, tim Karasumo sudah bisa mengendalikan pertandingan dengan baik dan bisa menyusul poin dari tim Aoba berkat kombinasi Hinata dan Kageyama yang membuat tim Aoba menjadi bingung untuk memblok Hinata atau pemain lain. Setelah istirahat, ternyata sudah datang kapten tim dari Aoba, yakni Aokawa, seorang setter yang hebat pas masih satu SMP dengan Kageyama.
Kemudian pertandingan pun dimulai. Aokawa mulai menservis bola dan tanpa diduga-duga servis dari Aoba sangat kuat dan membuat Suki tidak bisa membalikan bola tersebut. Dan ternyata Aokawa sengaja menargetkan servisnya ke Suki karena Suki dan Hinata adalah anak kelas 1 yang belum berpengalaman sama sekali dalam mempertahankan bola. Ketua mulai mengubah posisi supaya ia bisa mempertahankan bola tersebut karena tim Karasumo cuma butuh 1 poin saja supaya bisa menang. Kemudian Aokawa mulai melakukan servis kembali dan lagi-lagi membidik Suki. Beruntung Suki bisa mengembalikan bola tersebut. Lalu Kageyama langsung mengoper bola tersebut ke Hinata dan membuat Hinata dengan cepat memukul bola tersebut dengan cepat dan membuat Aokawa tidak berkutik sedikit pun. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh tim Karasumo. 時間はないけど角の守護神 Pada malam harinya, sang ketua mengatakan kalau tim mereka memerlukan libero, yakni seorang pemain untuk mempertahankan bola dari servis musuh. Dan ketua pun mengatakan kalau ada anak kelas 2 yang seorang libero, dan ia akan kembali untuk latihan bersama. Keesokan paginya benar saja seorang anak yang bernama Soya datang dan ia akan menjadi seorang libero, yakni pemain penjaga. Dan yang belum kita dapatkan hanya satu, yakni seorang Aceh. Tetapi anggota untuk tempat seorang Aceh cuma satu, yakni Asahi. Tetapi Asahi sudah tidak mau mengikuti klub voli lagi, meskipun sudah dibujuk berapa kali ia tidak mau untuk kembali. Dikarenakan pas perlombaan sekolah, tim Karasumo mendapatkan lawan yang sangat hebat dan membuat servis dari Asahi terus diblok sampai set kedua. Dari kejadian itulah membuat Asahi menganggap kalau kekalahan timnya adalah perbuatan ia. Maka itulah ia tidak mau lagi ikut dalam klub voli. Setelah itu guru menyampaikan kalau tim dari SMA Nekoma ingin melakukan latihan tanding bersama. Dan ternyata SMA Neko dulunya adalah rival tanding dari Karasumo yang disebut-sebut pertarungan kucing dan gagak. Tetapi semua itu dulu karena pas pelatih Ukai pensiun, semua kejayaan yang dilakukan Karasumo menurun drastis. Dan semua orang tidak lagi memanggil Karasumo dengan sebutan gagak, tapi gagak yang tidak bisa terbang. Kesore harinya semua anggota berlatih dengan keras. Dan tanpa diduga-duga, guru membawa pelatih yang seorang senior dari SMA Karasumo dan cucu dari pelatih Ukai. Dan juga pelatih tersebut membawa teman-teman masa SMA-nya yang sama seperti dirinya, senior dari Karasumo, untuk membantu anggota yang lain latihan. Kemudian paling mengejutkan, Asahi datang untuk berlatih bersama. Dan ternyata Asahi berani untuk kembali ke klub voli dikarenakan dibujuk dari Kageyama dan Hinata. Dan semua anggota pun berlatih dengan keras. Shibata-san! 一人で戦ってるんじゃな。 Singkat waktu, pertandingan antara Karasumo dan Neko telah tiba. Kemudian pertandingan pun dimulai. Di awal permainan, Karasumo mengejutkan tim Neko karena serangan kombinasi dari Hinata dan Kageyama. Dan tim Karasumo terus-menerus mencetak angka, tetapi pelatih Neko segera meminta waktu istirahat ke wasit. Dan pelatih Neko sudah mengetahui keunggulan dari Hinata dan Kageyama, dan menyarankan salah satu pemainnya untuk menjaga Hinata. Karena serangan seperti itu akan mengejutkan pemain yang baru melawannya. Tetapi kalau serangan itu digunakan seterus-menerus, pasti akan gampang dibaca. Setelah pelatih memberikan saran, pertandingan pun dimulai kembali. Dan benar saja, salah satu pemain terus-menerus memblok serangan Hinata terus-menerus. Dan keadaan pun terbalik. Tim Neko unggul jauh dari Karasumo dan membuat set pertama dimenangkan oleh tim Neko.
Semua anggota menyemangati Hinata untuk terus semangat dan jangan terlalu tegang. Dan pelatih juga memberikan saran untuk Hinata supaya Hinata pas akan menerima bola harus berpikir untuk menghindari blokan dari musuh. Kemudian pertandingan set kedua pun dimulai. Kageyama mengoper ke Hinata, tetapi pas Hinata akan mencari celah membuat ia tidak bisa mengenai operan dari Kageyama. Dan hal itu terus-menerus terjadi. Pelatih sudah mengetahui kalau Hinata pasti tidak akan bisa menguasai serangan cepat dengan arah yang akurat. Karena Hinata tidak bisa melakukannya dengan singkat dan harus memerlukan latihan yang sangat lama. Karena itulah pelatih tidak mengganti Hinata dan membiarkan Hinata terus mencobanya. Dan benar saja dengan dukungan semua tim dan terus mencobanya, ia bisa melewati blokan musuh dengan akurat meskipun bolanya keluar dari lapangan. Berjalannya pertandingan, tim Karasumo dengan keras ingin membalikkan keadaan. Tetapi tim Neko juga tidak mau kalah. Dengan sekuat tenaga, tim Neko terus mempertahankan bola dan membuat tim Neko memenangkan pertandingan. Dan dari kejadian itu tidak membuat mereka bermusuhan. Malah mereka mendapatkan teman baru dan saling akrab mengenai salah satu tim mereka. Dan mereka juga bisa kembali menjadi rival abadi yang sudah lama tidak berjumpa. Di ruangan latihan, guru memberikan daftar nama tim yang akan kita lawan dalam perlombaan. Dan pelatih menyuruh mereka untuk latihan dengan keras, karena yang nanti diperlombakan adalah tim besar yang memiliki keunggulan dalam bidang apapun. Contohnya tim Wakutani Minami yang memiliki keunggulan dalam bidang pertahanan dan berkoordinasi. 去年は3回戦で優勝校の白虎徹率いる青葉城西。 Singkat waktu perlombaan antara sekolah pun tiba. Di sana mereka seringkali diremehkan dengan julukan gagak yang tidak bisa terbang oleh tim yang lain. Dan kemudian pertandingan pun dimulai. Pertandingan pertama, Karasumo akan melawan tim dari tim Tokonami. Sebelum permainan dimulai, semua penonton meremehkan Hinata karena Hinata menjadi pemain utama. Karena pemain yang lebih tinggi dari Hinata malah di belakang. Singkat waktu, tim Karasumo memimpin poin yang sangat tinggi dari tim musuh. Dan lalu tim Karasumo memenangkan pertandingan dengan singkat. Tapi setelah pertandingan sebelumnya, anggota tim lainnya membicarakan Hinata yang harus diwaspadai karena kecepatannya dalam memukul bola. Maka itulah pelatih menyuruh mereka untuk beristirahat karena tak lama lagi mereka akan menghadapi tim Dategayo. Singkat cerita, mereka bersiap-siap untuk bermain, dan tak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Kageyama mengoper ke Hinata dan membuat Hinata langsung menggunakan kecepatannya dan membuat bola masuk tanpa ada yang membloknya. Dan musuh mengira hal tersebut cuma keberuntungan, tetapi hal tersebut terulang kembali terus-menerus. Dan di set pertama, Karasumo memenangkan pertandingan. Tetapi hal tersebut pasti akan mengubah keadaan. Tim Dategayo akan terus menghalangi Hinata karena mereka berpikir kalau yang akan mencetak poin pasti Hinata. Dan benar saja Hinata terus diblok oleh musuh berulang-ulang. Tetapi hal tersebut disengaja karena pelatih tahu kalau Hinata pasti akan menjadi ancaman musuh. Karena itulah pelatih ingin musuh terpancing ke Hinata. Dan benar saja pas musuh akan memblok Hinata, ternyata itu cuma tipuan. Karena yang akan memasukkan bola adalah Asahi. Dan terus-menerus tertipu. Tim musuh tidak lagi mengincar Hinata, tapi Asahi. Tetapi hal tersebut lagi-lagi membuat Hinata leluasa untuk mencetak poin. Dan pada poin terakhir, Asahi dengan sekuat tenaga melawan blok musuh dan beruntung bola masuk ke lapangan. Dan tim Karasumo pun akhirnya menang. Dan pada akhirnya mereka bisa membalaskan kekalahan mereka pada waktu lalu. Sedangkan tim Aoba memenangkan pertandingan keduanya. Maka itulah Karasumo akan berhadapan besok dengan Aoba. Oh, Mori!
すまん。 Dan singkat waktu pertandingan Karasumo dan Aoba pun dimulai. Di awal pertandingan, Aoba terus mencetak poin oleh Aokawa. Tetapi Kageyama juga tidak mau kalah untuk mencetak poin. Kageyama dengan jenius ia menipu musuh dengan arah operan. Tetapi operan itu menjadi serangan kejutan dan membuat tidak ada yang mengetahuinya dan Kageyama berhasil mendapatkan poin. Dan hal itulah pelatih Aoba langsung meminta istirahat sebentar. Dan Aokawa sudah menyadari tentang rahasia serangan tersebut dan sudah mengetahui bagaimana ia bisa mengetahui arah umpan dari Kageyama. Dan benar saja Hinata langsung diketahui arah serangan dari Hinata dan membuat serangan Hinata langsung diblok. Dan lalu Aokawa ingin membuat Tanaka supaya tertekan dan supaya mentalnya jatuh, karena ia selama ini menjadi penyemangat buat tim Karasumo. Dan benar saja serangan Tanaka terus diblok dan membuat ia merasa bersalah dan mentalnya hampir jatuh. Tetapi Tanaka beruntung tidak putus asa dan ia terus diberi semangat oleh teman-temannya dan membuat ia bisa memasukkan poin untuk Karasumo dan membuat ia bersemangat kembali. Dan rencana dari Aokawa gagal. Tetapi masalah Karasumo bukan itu saja. Kageyama semakin tertekan karena ia tidak mau kalah melawan Aokawa. Karena ia dulu pernah satu SMP bersama Aokawa. Maka itulah ia terpukau dengan kemampuan Aokawa dan ingin menunjukkan kalau ia lebih hebat darinya. Tetapi hal tersebut cuma membuat ia tertekan karena Kageyama hasrat ingin menang melawan Aokawa dan membuat ia tidak menyadari kalau ia bermain bersama anggota yang lain. Sugawara pas masuk lapangan ia terus menyemangati timnya supaya ceria dan semangat. Dan hal itu membuat Aokawa menjadi jengkel karena rencananya gagal untuk menjatuhkan mental para pemain Karasumo. Dan benar saja pas setter diganti, Sugawara bisa membaca gerakan-gerakan dan serangan dari lawan. Tapi karena Aoba sudah memimpin jauh, akhirnya match 1 dimenangkan oleh tim Aoba. Sugawara kurang pas untuk menggunakan teknik cepat Hinata. Karena Sugawara belum terbiasa untuk melakukan operan cepat dengan Hinata. Maka itulah supaya bisa memenangkan set kedua, pelatih ingin mengandalkan Hinata dan Kageyama. Maka itulah Sugawara diganti oleh Kageyama. Dan pada akhirnya mereka kalah terhadap tim Aoba. Dan hal itulah membuat mereka sedih dan kecewa. Hinata dan Kageyama masih terus kecewa dan sedih. Dan bukan mereka saja, bahkan anggota yang lainnya merasa sedih. Bahkan ketua ingin berhenti dan tidak akan ikut lagi untuk pertandingan yang akan datang. Karena dia yakin kalau klub voli dipegang oleh anak kelas 1 dan kelas 2 pasti akan menjadi klub voli yang sangat unggul. Tetapi hal itu ditentang oleh Sugawara karena mereka bertiga akan selalu menjadi tim Karasumo bersama dan bisa menuju ke pertandingan nasional dan pergi ke Tokyo. Dan benar saja di tempat latihan mereka berkumpul kembali dan bersemangat berlatih untuk perlombaan yang akan datang dan supaya mereka bisa menuju ke pertandingan nasional. Dan setelah itu pelatih mengatakan kalau hari ini tim Aoba kalah melawan tim unggulan yang bernama Hitahori Hizawa. Dan semua anggota bersemangat untuk berlatih lebih keras. Dan film Haikyuu season 1 pun selesai. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah teruslah bersemangat untuk menggapai impianmu dan janganlah menyerah terhadap tantangan yang kau dapati. Fokus, serius, dan cintailah impianmu. Pasti impianmu bisa kau capai tanpa kamu mengeluh. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan dari anime tersebut. Dan apabila ingin melanjutkan ke season 2-nya, bisa kalian komen di bawah kolom komentar.
Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.